Kalau kamu mahasiswa statistika, pasti pernah ngalamin ini. Data numpuk, coding error, dan deadline mepet. Tapi gak usah khawatir, sekarang ada Anama Dashboard, platform analisis data all-in-one buatan mahasiswa-mahasiswi STIS. Dalam satu aplikasi ini, kamu bisa upload data, eksplorasi visual, analisis spasial, sampai generate laporan PDF. Oke, kita mulai dari beranda. Di beranda ini terdapat shortcut-shortcut untuk menuju fitur-fitur ke dashboard Anama. Terdapat fitur unggulan platform yaitu upload dan validasi, eksplorasi variabel, dan pemodelan regresi. Di bawah fitur unggulan terdapat preview data yang bisa menunjukkan default data yang ada pada dashboard ini. Anama Dashboard mempunyai fitur unggulan yaitu Dark Mode dan Light Mode. Pengguna dapat menyesuaikan tampilan user interface sesuai dengan selera masing-masing. Selanjutnya, kita masuk ke tab Manajemen Data. Terdapat 4 subtab di sini, yaitu Upload dan Preview, Struktur dan Ringkasan, Data Spasial, dan yang terakhir, Hasil dan Unduh. Pada subtab Upload dan Preview, kita dapat memasukkan data sesuai kebutuhan dalam format Excel, CSV, atau SAV. Setelah input file, user bisa melihat gambaran data pada preview data. Pada subtab ini disarankan menggunakan data yang numerik karena akan melakukan analisis regresi. Selanjutnya, pada subtab struktur dan ringkasan, terdapat struktur data yang dapat dilihat sesuai data yang dimasukkan oleh user, serta terdapat juga ringkasan statistik dari data yang diupload. Selanjutnya, pada subtab data spasial, user dapat menjoinkan data tabular atau data yang sudah diupload dengan data spasial. Di sini disediakan 3 sumber data spasial. Yang pertama, SHP default Indonesia 38 provinsi. Yang kedua, upload SHP sesuai kebutuhan dengan format file SHP yaitu SHP, DBF, SHX, PRJ. Selanjutnya, user dapat mengupload user GeoJSON. Setelah user mengupload data spasial, user dapat menggabungkan data tabular dengan kolom key dengan data spasial. Di sini, kolom key-nya adalah kolom provinsi. Pada status data spasial, bisa diketahui juga total provinsi dan kolom yang berisikan kode-kode provinsi wilayah. Ketika berhasil menggabungkan, ada notifnya loh. Kita juga di sini bisa mendownload kembali data yang akan kita analisis di subtab hasil dan unduh. Selanjutnya, kita masuk ke tab Eksplorasi Data. Terdapat 5 subtab. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Subtab ini berisikan ringkasan statistik seperti median, mean, dan lain-lain. Subtab selanjutnya adalah visualisasi univariat. Di subtab ini terdapat kontrol grafik yang bisa memilih variabel dan jenis plot yang diinginkan. Misalkan, pilih variabel IKLH. Ketika menjalankan tampilan grafik, maka akan ditampilkan visualisasinya serta interpretasinya. Selanjutnya, subtab visualisasi bivariat. Pada subtab ini, kita bisa kontrol grafik dengan cara memilih variabel X dan variabel Y dari data kita. Selanjutnya, memilih jenis plot yang diinginkan, misalkan memilih scatter plot. Dan ketika dijalankan akan memunculkan grafik serta interpretasinya seperti ini. Selanjutnya, subtab analisis korelasi. Subtab ini memiliki fitur memilih variabel yang akan dianalisis korelasinya. Misalkan, antara variabel KP atau kepadatan penduduk, juga LPE atau laju pertumbuhan ekonomi, dan kita akan hitung korelasinya, sehingga muncul hasil dan interpretasinya. Kemudian, di sini ada heatmap yang bisa ditampilkan dengan memilih variabel secara banyak atau multiple variabel. Misalkan, kita memilih IKLH, LPE, KP, dan IPM. Dan ketika dijalankan, maka akan muncul heatmap korelasi variabel seperti ini. Selanjutnya, subtab peta sebaran. Untuk melihat visualisasi sebaran datanya dalam bentuk map,
Di sini kita bisa memilih variabel yang diinginkan. Misalkan kita memilih EKLH dan memilih tema purpose. Lalu memilih jumlah kelas yang diinginkan, dan terakhir ketika kita generate akan muncul petanya beserta interpretasi dan statistik deskriptifnya. Selanjutnya kita masuk tab regresi dan permodelan. Subtab regresi linear bisa memilih variabel model yang diinginkan. Misal Y-nya IKLH dan X-nya LPE, KP, IPM. Ketika klik button jalankan regresi, maka akan muncul ringkasan model dan interpretasinya. Kemudian ada memunculkan hasil uji asumsi klasiknya, yaitu normalitas, homoskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Selanjutnya subtab regresi spasial, kita bisa melihat status data kita yang sudah dijoinkan di awal. Selanjutnya, kita bisa melihat pembobotan spasial dengan memilih tipe bobot yang diinginkan. Misal, kita memilih KNN dengan jumlah K sama dengan 4, maka ketika diklik buat bobot akan memunculkan connective map, informasi tipe pembobot, serta bisa dilihat matriksnya. Setelah memilih pembobot sesuai kebutuhan, kita bisa uji Morans dengan masuk ke subtab Morans I. Variabel X dan Y yang digunakan pada regresi spasial sama dengan yang digunakan pada regresi linear berganda, sehingga user tidak perlu menginput variabel lagi. Setelah klik hitung Morans I, akan keluar ringkasan statistik uji Morans beserta Morans scatterplot. Berdasarkan hasil uji Morans, jika diketahui adanya pola spasial, user dapat melanjutkan ke LM test. Jika LM test dijalankan, akan muncul hasil LM lag, LM error, dan robustnya. Berdasarkan nilai tersebut, maka bisa direkomendasikan model yang cocok. Jika LM lag yang signifikan, akan direkomendasikan ke model SAR. Jika LM error signifikan, akan direkomendasikan ke model SEM. Jika keduanya signifikan, akan direkomendasikan ke model SDM. Jika tidak signifikan, keduanya cukup menggunakan model OLS saja. Berdasarkan rekomendasi model pada LM test, user dapat membentuk persamaan modelnya pada tab model spasial. Di tab ini, selain menampilkan persamaan model regresinya, juga ditampilkan koefisien variabelnya beserta interpretasinya. Langkah terakhir dari pembentukan model regresi adalah menentukan model terbaik di subtab perbandingan. Di sini, user akan disajikan perbandingan model berdasarkan nilai AIC dan R-square. Model terbaik adalah model yang memiliki R-square terbesar dan AIC terkecil. Selanjutnya kita masuk tab laporan. Di sini kita bisa bebas untuk mengatur apa saja yang menjadi keinginan kita dalam laporan, seperti membuat judul, nama penulis, institusi, dan hasil analisis yang ingin kita muat dalam laporan. Untuk mempermudah user dalam menyusun laporan, disajikan preview laporan dan visualisasinya juga. Setelah sesuai dengan kebutuhan, user dapat mendownload laporan dalam bentuk PDF. Hasil laporan yang sudah didownload seperti ini. Selanjutnya, tab yang tidak kalah menarik yaitu tab tentang kami. Berisi profil pengembang dashboard Anama, yaitu kelompok kita sendiri. Tab terakhir yaitu tab bantuan. Tab bantuan ini menyajikan video tutorial penggunaan dashboard. User juga dapat memanfaatkan buku panduan untuk mengeksplorasi penggunaan dashboard ini. Jika dibutuhkan, fitur download buku panduan bisa dimanfaatkan oleh user dalam format PDF.